di sini penuh makna. Di Akmala Sabila cinta tercipta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Sobat Akmala di rumah, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Nih, saya yakin Sobat Akmala di rumah selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, Sobat Akmala, ini kita benar-benar gak kerasa, ini 10 hari terakhir dalam Ramadan, dimana 10 hari terakhir dalam Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan di episode 20 ini alhamdulillah kita semua yang ada di studio, baik Ustadz maupun saya, kita masih setia menemani Sobat Akmala di rumah untuk meluangkan waktunya sambil menunggu azan maghrib bersama Mencari Ridho Ilahi Kabupaten Cirebon mengaji 30 hari bersama SMA IT Akmala Sabila dan Bank BJB Cabang Sumber. Seperti biasa nih Sobat Akmala, sebelum ke kajian yang seru, kita bertadarus bersama. Mari kita ambil Al-Qur'annya dan membuka surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 karena sesuai dengan episode ya Ustadz di 10 hari terakhir Ramadan. Silakan kakak-kakak kita baca bersama-sama. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tasdiq. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Tadarus hari ini adalah langkah kecil menuju surga yang besar. Mudah-mudahan Allah menerima bacaan kita meski masih banyak kekurangan. Nah, Sobat Akmala di rumah, hari ini kita akan membahas khusyuk dalam sholat. Tips agar pikiran tidak kemana-mana. Sesuai dengan tema kita 10 hari terakhir Ramadan ya, episode 20, kita itu malam Lailatul Qadar harus khusyuk terutama dalam sholatnya. Sholat adalah pertemuan paling intim antara hamba dan Robnya. Namun seringkali pikiran kita melayang entah kemana. Bagaimana cara menghadirkan hati dalam sholat? Mari kita dengarkan tausiah dari Ustadz Habib Hairusani, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Serta salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang ada di rumah ya, adik-adik SD IT Akmala Sabila yang ada di rumah, yang sebentar lagi kita berbuka puasa ya, tidak terasa ya kita sudah berada di hari ke-20. Tadi dibacakan ayat Al-Qur'an oleh kakak-kakak di sini dan tadi disampaikan oleh Ustazah Dian bahwasanya kita itu sekarang 10 hari ya terakhir ya. Nanti dalam 10 hari terakhir itu yang diyakini oleh kita semua bahwasanya ada malam istimewa ya. Malam 1000 bulan ya, malam Lailatul Qadar. Maka hal yang paling utama, yang paling dasar seorang hamba pada Tuhannya dalam ritual penyembahan adalah sholat ya. Kita menyembah Allah dengan cara sholat. Memang betul sholat khusyuk itu susah, sulit sekali ya. Baru kita
takbir Allahu Akbar sudah pikiran kemana-mana. Apalagi kalau imam sholat tarawihnya bacaannya lama, wah udah tidak khusyuk ya. Maka ada beberapa tahapan ya. Yang pertama, luruskan hati niat kita untuk ibadah dan tentunya itu menjadikan bekal kita ya untuk sholat. Yang kedua, sebelum kita sholat kita wudhu terlebih dahulu, mensucikan diri ya dengan wudhu ya. Nah, setelah wudhu ya, ketika takbiratul ihram sampai dengan tahiyat akhir, tolong pahami setiap kalimat bacaan yang kita baca. Ya. Kalau kita memahami sampai dengan artinya, maka kita tidak akan lagi ya tidak khusyuk. Nah, kesalahan utama pelajar atau kita orang dewasa ketika sholat itu kita tidak memahami bacaan yang kita baca, sehingga ketika kita tidak memahami apa yang kita baca, tidak ada tersentuh hati kita untuk betul-betul ya beribadah dengan khusyuk ya. Kayak takbiratul ihram, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ketika kita mengucapkan inna sholati, sudah sholatku, inna sholati wa nusuki, hidupku, wa nusuki wa mahyaya, hidupku dan matiku, wa mamati dan matiku ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Hidupku, matiku hanya kupersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu udah mulai tuh hati itu bergetar dengan kalimat-kalimat yang kita bacakan ya. Ayat-ayat yang kita bacakan atau bacaan-bacaan yang kita baca. Itu yang pertama, itu kita harus memahami makna dan artinya. Kalian di pondok ada praktek sholat secara insentif ya, secara terus menerus continue ya. Itu supaya terupgrade sholatnya terus bisa khusyuk, gerakannya ya, jangan cepat-cepat gitu. Yang kedua ini yang paling krusial nih. Sholatlah kalian seolah-olah kamu mati besok. Pasti itu. Kalau kita merasa besok umur kita selesai, maka sholatnya akan memberikan sholat yang terbaik. Itu yang paling sulit. Ayah bunda umi abi, sholat itu ibadah ya, yang memang menunjukkan ya prosesi bahwasanya kita menyembah Allah dalam ritual kita yang kita anggap bahwasanya sholat itu sebagai ya bukti kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pastikan umi, abi, ayah, bunda ketika menyekolahkan anak, lihatlah sekolah-sekolah yang memang mengajarkan bagaimana anak bisa sholat baik dan benar. Alhamdulillah di SD IT Akmal Sabila ya dipraktekkan dan tentunya menjadi bahan ujian juga ya. Ujiannya itu ada praktek sholat yang insya Allah menjadikan bekal ketika nanti kelak anak-anak kita di rumah ya. Nih kalian ketika pulang sholatnya harus khusyuk, jangan mikir yang macam-macam. Cuma dua, kamu maknai bacaan-bacaan ayat itu dan kamu beranggapan bahwasanya ketika kamu sholat itu besok kita akan mati. Nah itu pasti khusyuk ya. Nah, itu dua itu memang berat sekali, tantangannya banyak. Maka mudah-mudahan pada kajian pada sore hari ini kita semua diberikan kekuatan agar bisa melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk. Mudah-mudahan ya. Masya Allah, jazakumullah khairan katsir Ustadz. Kami sangat merasa dikuatkan, khususnya untuk saya ya Ustadz, merasa dikuatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah mendengar tausiah ini. Semoga Allah menjadikan majelis ini sebagai majelis yang diridhoi Allah dan dicintai Allah. Dan ingat tadi pesan Ustadz hanya dua. Yang pertama, maknai bacaan sholat. Dan yang kedua, sholatlah seperti kalian akan mati besok. Nah, Sobat Akmal di rumah, kayaknya kakak-kakak yang ada di sini mulai ada pertanyaan nih. Kita coba deh tanya. Ada yang mau bertanya sama Ustadz? Ustadz, saya izin bertanya, apakah arti bacaan yang kita baca saat sholat sangat berpengaruh pada kekhusyuan kita ketika sholat? Masya Allah ya, kakak Gilang, subhanallah, pertanyaannya luar biasa ya. Jadi setiap kata-kata yang kita baca dalam sholat itu apakah berpengaruh terhadap kekhusyuan? Kalau kita membuat analogi ya, ketika kita bernyanyi ya dengan lirik lagu, kita menjiwai lagu tersebut, pasti kita itu masuk ke dalam
lagu tersebut ya. Nah, banyak lagu-lagu yang membuat kadang kita menjadi bahagia, kita menjadi gembira, atau menjadi sedih ya. Ya kan gitu kan ya. Analoginya ibaratkan ketika makna kata itu kita resapi, ibarat lagu kan. Apalagi ini kalimat-kalimat persembahan kita kepada Allah, yaitu ritual kita sholat ya. Sebuah kegiatan yang memang ini sangat penting, amal kebaikan kita ya, perwujudan bahwasanya kita sebagai hamba. Sholat itu perwujudan kita sebagai hamba. Maka ketika kita memaknai setiap dari mulai takbir niat, dari mulai wudhu mungkin ya, wudhu kita niatkan ya, niat wudhu, bacaan wudhu kita faham, lalu kita mulai takbiratul ikhram sampai at-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibat sampai min ibadikas sholihin sampai akhir ya, kita maknai, kita resapi, menjiwai, insya Allah pasti ya kita akan mendapatkan kekhusyuan dalam sholat ya. Ya, analoginya setiap kata, setiap kalimat, makanya pembelajaran di Akmal Sabila kan kita baca bacaannya lalu kita terjemahannya sehingga kita betul-betul memahami apa sih yang kita baca tuh. Ruku itu apa sih ya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu apa? Subhana rabbiyal a'la itu apa ya? I'tidal itu apa doanya? Nah, setiap kalimat yang kalian bacakan itu adalah ya akan masuk ke dalam jiwa kalian sehingga kalian bisa khusyuk dalam ibadah. Insya Allah ya. Baik, Masya Allah Ustadz. Ini benar-benar pelajaran juga buat saya dan mungkin kakak-kakak yang ada di studio hari ini. Ternyata sholat itu bukan hanya soal gerakannya Kak, tapi memaknainya juga ya Ustadz ya. Masya Allah. Baik Sobat Akmala di rumah, jika dunia terus memanggil pikiran kita, maka sholatlah yang harus memanggil hati kita kembali. Semoga setiap sujud benar-benar menjadi pertemuan. May our faith grow stronger even after Ramadan ends. Baik, akhirul kalam, saya Dian Musyarofa dan terima kasih kepada Bank BJB yang selalu mensupport acara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.